mana anak-anak kita upayakan untuk mengenal real food. Jadi anak-anak nanti, Oke. jadi nanti berangkat bersih, sudah bermain, belajar, happy dan sebagainya, pulangnya juga bersih nih Oke. Kak. Juga ada kekhasan nih kalau di kita di LHI, ada yang namanya PHI, Pendidikan Holistik Integratif. Anak-anak ada literasi momentum yang ditekankan. Anak-anak akan dikaitkan dengan spiritual dan moralnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube LHI School Official dalam program Jendela LHI, tempat di mana kita akan menemukan berbagai informasi menarik seputar Sekolah Islam Terpadu LHI Banguntapan. Perkenalkan, nama saya Lulu Mahfaza yang akan menemani ayah bunda sekalian dalam membahas berbagai topik menarik hari ini. Di episode kita yang pertama ini akan membahas salah satu unit sekolah yang ada di Sekolah Islam Terpadu LHI Banguntapan, yaitu TPA IT LHI Banguntapan. Oke, sebelumnya sekolah-sekolah yang ada di Sekolah Islam Terpadu LHI Banguntapan ini berada di bawah naungan Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia. Oke, yang kita bahas hari ini yaitu TPAIT LHI Banguntapan. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai podcast pada hari ini bersama narasumber kita yaitu Ustazah Hanifah Inabah SPDI. Silakan Ustazah Hani. Selamat pagi. Selamat pagi, terima Oke. kasih Kak Lulu untuk kesempatannya. Oke, Ustazah gimana kabarnya hari ini, Us? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, Ustazah Hani semangat sekali ya Ustazah ya hari ini. Oke, saya boleh nanya beberapa pertanyaan ya Us ya, terkait TPAIT LHI ini. Oke, sebelumnya kalau boleh nih, Ustazah Hani perkenalan diri secara singkat aja. Ustazah Hani itu sebagai kepala Kepala sekolah. kepala sekolah TPAIT LHI ini. Boleh perkenalan diri, Us? Iya, ayah bunda sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hanifah Inabah, biasa dipanggil Ustazah Hani. Saya sebagai Kepala TPAIT LHI Banguntapan. Eh, Lokasi sekolah ada di Somenggalan, Jambidan, Banguntapan Kak ini. Jadi terpisah dari unit SD dan SMP-nya. Iya. Oke. Saya boleh mulai ya, Us, beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk ayah bunda pemirsa semua ini. Kalau boleh tahu nih, dari awal berdirinya TPAIT LHI ini, visi misinya tuh apa, Us? Boleh tahu? Iya. Jadi kami unit pertama dari Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia, unit terkecil, ada TPAIT LHI, di mana TPA ini ada beberapa layanan Kak. Jadi di kami ada yang pertama daycare. Daycare itu untuk memfasilitasi usia dari 3 bulan sampai usia 2 tahun. Kemudian ada playgroup dari usia 2 sampai 4 tahun, dan juga ada TK-nya dari usia 4 sampai 6 atau sebelum ke SD. Jadi kami TPAIT LHI dengan kurikulum yang pertama ada dari dinas juga menggunakan kurikulum merdeka, dan kami juga ada kekhasan Kak. Kalau di LHI ada yang namanya PHI, Pendidikan Holistik Integratif. Untuk kurikulumnya selain anak-anak distimulasi dari motorik, sensorik, kemudian bahasa, kognitif, kemudian sosial emosional, spiritual, dan moral menjadi aspek yang diutamakan di kami sebagai literasi momentum di unit TPA ini. Jadi anak-anak belajar apapun nanti kami kaitkan ke spiritual dan moralnya. Masya Allah, sudah lengkap sekali ya, Us ya. Oke, boleh saya mulai ya, Us ya? Untuk yang pertama itu, mungkin bagi ayah bunda yang belum tahu tentang TPAIT LHI, mungkin bisa dijelaskan ya Ustazah Hani sekilas tentang TPAIT LHI itu. Nah, silakan Us. Ya, jadi TPAIT LHI adalah unit yang terkecil di Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia. Di kami ada 3 layanan nih Kak. Yang pertama ada daycare. Daycare itu untuk usia 3 bulan, jadi selesai bundanya cuti melahirkan begitu ya, sudah bisa nih Kak masuk di kami.
daycare dari 3 bulan sampai usia 2 tahun, kemudian playgroup untuk usia 2 sampai 4 tahun, dan juga ada TK-nya, Kak. TK dari usia 4 sampai 6 atau sampai sebelum ke SD. Jadi insya Allah sudah lengkap. Nah, kami menggunakan kurikulum dari dinas, menggunakan kurikulum Merdeka, dan juga ada kekhasan nih kalau di kita di LHI ada yang namanya PHI, Pendidikan Holistik Integratif. Jadi untuk unit TPA anak-anak ada literasi momentum yang ditekankan. Anak-anak akan dikaitkan dengan spiritual dan moralnya. Jadi apapun yang nanti dipelajari, semisal binatang, tanaman, nanti kita kaitkan semua ke penciptanya dan juga ke adab-adab atau moralnya. Bagaimana anak-anak nanti bisa menyayangi binatang, bisa bersikap terhadap makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Begitu, Kak. Oke. Oke, siap. Itu udah kayak basic banget ya buat anak-anak usia dini yang lagi bertumbuh ya usia dengan lingkungannya sekitarnya. Oke, udah ada tentang kurikulumnya juga tadi itu. Selanjutnya tentang model pembelajarannya, Us. Kalau boleh tahu, model belajarnya anak-anak di TPA ITLA itu gimana, Us? Iya, jadi kalau di kami ada program full day school dan half day school. Untuk ayah bunda yang menginginkan kepengasuhan ya dengan aktivitas yang ada, mungkin bekerjanya full, nanti bisa menitipkan di program full day dari jam 7 kurang seperempat Ananda sudah bisa diantarkan nih. Sebelum ayah bunda ngantor, bisa dulu diantarkan ke sekolah begitu. Nah, nanti sampai di penjemputan di jam 3 maksimal setengah 4. Nah, di full day school ini nanti ayah bunda akan dapat lengkap, Kak. Anak-anak fasenya bermain sembari belajar ya. Di kami anak-anak akan diupayakan untuk distimulasi secara optimal dari motoriknya, motorik halus maupun motorik kasarnya, kemudian di kognitifnya, kemudian ada juga sosial emosional, dan juga spiritualnya tentu. Nah, anak-anak ini nanti dari pagi akan ada sesi ngajinya. Jadi ayah bunda yang bekerja sudah selain menitipkan anak-anak untuk bermain dan belajar, sudah plus dapat ngaji juga, Kak. Karena kami di sekolah IT tawarannya ada untuk belajar bermain, kemudian ada juga mengaji, dan nanti yang menginginkan kepengasuhan, ayah bunda bisa memilih full day dengan asumsi nanti anak-anak akan mendapatkan basic skill untuk kemandirian dari toilet training, kemudian dari adab makan, kemudian dengan pembiasaan tidur dan sholat dan sebagainya. Wah, oke. Itu dari model pembelajarannya ya, usia sehari-hari anak-anak tuh udah lengkap semua ya, dari yang motoriknya, dari kognitifnya, dari juga spiritualnya juga udah ada semua. Terus kalau boleh tahu ya, Us, apa ada di TPA ITLHI ini tentang program yang unggulan, Us, di TPA itu? Apakah ada? Ya, tentu saja, karena di kami tadi sepintas menyampaikan bahwa untuk dari kami sekolah IT memberi tawaran ayah bunda untuk paket lengkap ya, bermain dan belajar, kemudian ada juga ngajinya. Jadi di kami ada program outing class. Jadi dalam satu semester nanti kita akan ada 2 tema besar, di mana anak-anak akan bereksplorasi langsung nih, Kak, dari tema yang diajar. Semisal kemarin kita belajar tentang diri sendiri, anak-anak sudah belajar mengeksplorasi bagaimana Allah menciptakan tubuhnya, dan nanti diarahkan ke moralnya, bagaimana anak-anak nanti bisa menjaga yang sudah Allah berikan. Nah, anak-anak nanti diajak outing. Kemarin kakak-kakak yang di semester ini mendapat kesempatan ke desa wisata. Anak-anak belajar untuk melihat Pak Tani nih, bagaimana proses Pak Tani menghasilkan beras sebelum mereka konsumsi begitu. Jadi anak-anak benar-benar mendapatkan gambaran utuh dengan harapan nanti bisa holistik, dan kita ajak untuk mereka bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, dan bagaimana adab-adab untuk bisa menjaga yang sudah Allah berikan. Oke, wah, Masya Allah, keren sekali. Ada outing class-nya ya, Us, ya, berarti ya? Selain outing class ada lagi nih, Kak. Apa tuh? Ya, tadi programnya kita juga ada beberapa ekstrakurikuler
yang ditawarkan. Ada renang itu 1 bulan 1 kali, kemudian ada ekstra tari, ekstra angklung, ekstra mewarnai, dan yang paling unggulan ada tahsin. Tahsin kami menggunakan metode UMI yang difasilitasi dari pengajar rumah Qur'annya LHI Kak. Jadi insya Allah untuk pengajarnya sudah tersertifikasi begitu. Nanti akan ada penjenjangan kalau ketika nanti naik ke SD nih, tinggal melanjutkan nih di SD ITLHI gitu. Oke. Selanjutnya itu kan tadi program unggulannya ya Us ya. Kalau boleh tahu nih, fasilitas yang didapat anak-anak dalam berkegiatan sehari-hari itu apa aja Us fasilitasnya? Ya, kalau di kami yang utama karena anak-anak sedang masa eksplorasi tadi, anak-anak kita sediakan playground yang luas. Jadi anak-anak mendapat kesempatan untuk bisa bermain di area berpasir. Selain tadi luas, kami juga memfasilitasi dari segi keamanan ya. Ada rumah pohon, kemudian ada area untuk eksplor motorik kasarnya. Jadi itu yang kami utamakan. Kemudian kami juga mempunyai ruang kelas yang representatif, di mana anak-anak untuk yang tadi daycare ya Kak, dengan satu ustazah akan mendampingi maksimal 3 siswa. Nah, itu untuk di bawah 2 tahun. Kemudian untuk yang playgroup tadi, 2 ustazah dengan maksimal 10 siswa. Dan untuk yang TK dengan 2 ustazah maksimal 16 siswa. Insya Allah anak-anak benar-benar terdampingi secara optimal begitu ya dalam masa berkegiatan di sekolah. Wah, berarti anak-anak emang dipantau terus ya tumbuh kembangnya ya Us ya. Wah, Ya. Masya Allah. Bagaimana ini? Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan. Seperti apa ini yang membedakan sekolah TPA ITLHI dengan sekolah yang lain yang sederajat dengan TPA IT itu Us? Bedanya apa ya? Kayak ciri khasnya atau keunikannya yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain? Iya. Jadi di kami tadi anak-anak benar-benar kita pondasikan dengan spiritual dan moralnya Kak. Apapun yang anak-anak pelajari, anak-anak akan kita kaitkan dengan penciptanya. Nah itu insya Allah menjadi basic untuk mereka sebelum ke jenjang selanjutnya. Selain di sisi anak-anak akan kita optimalkan juga di sisi stimulasi seperti sensorik dan motoriknya, tentu saja Kak, dengan eksplorasi di playground tadi, dengan kegiatan yang ditawarkan sekolah, kita upayakan menyeluruh pendampingannya, dan juga ada kegiatan Al-Quran yang sudah terjadwalkan. Itu menjadi pembeda juga karena anak-anak lengkap nih Kak, udah bermain belajar, ada ngajinya, plus nanti ada basic skill untuk kemandiriannya. Wah, sudah paket lengkap komplit ya pokoknya Us ya. Oke, itu ya membedakan TPA ITLHI dengan sekolah-sekolah yang sederajat lainnya ya Us ya. Oke, Iya. selanjutnya emang adalah itu Udah udah. nambah lagi nih Kak. Oh, ada Ya, lagi ternyata. ada Wah, lagi. boleh nih Us, boleh di-spill Ya, semua nih jadi buat ayah bunda nih. karena ini sedang masa tumbuh kembang ya, jadi kami juga mengupayakan pendampingan untuk pemantauan tumbuh kembangnya. Kami bekerja sama ber-MOU dengan layanan kesehatan terdekat untuk bisa screening kesehatan Kak. Jadi rutin dilakukan setiap semester. Selain itu di bawah Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia kami juga difasilitasi dengan psikolog sekolah yang insya Allah bisa mendampingi juga ayah bunda ketika berdiskusi terkait tumbuh kembang anak-anak. Tadi juga selain ber-MOU dengan layanan kesehatan terdekat, dari sekolah juga ada perawat sekolah Kak yang stay setiap hari Jumat untuk program PHBS di sekolah. Jadi insya Allah anak-anak akan terdampingi secara tumbuh kembangnya juga. Untuk penimbangan, pengukuran berat badan itu kami rutin adakan setiap bulan, dan sudah ada semacam KMS yang bisa digunakan untuk sebagai acuan catatan perkembangan anak-anak juga. Gitu. Lengkap sekali ya, emang bener-bener murid-muridnya tuh nanti dipantau terus-menerus ya Us ya, tumbuh kembangnya semua tuh insya Allah semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya Us ya selama sekolah ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya di dalam TPA ITLH itu ada nggak sih Us kayak program untuk belajar bahasa Inggris sama Al-Qur'annya Us? Ada nggak kira-kira?
Iya, kalau di LHI sendiri untuk unit kami di TPA, bahasa ibu adalah menjadi bahasa pondasi. Jadi kami mengutamakan anak-anak akan terstimulasi secara maksimal di bahasa, bagaimana anak-anak bahasa ibunya sudah bisa mengungkapkan, bagaimana mendeskripsikan perasaannya, itu kita awali dari situ. Kemudian nanti untuk kelas TK, kami bekerja sama dengan PLC, PLC-nya LHI untuk memfasilitasi Fun English-nya anak-anak. Jadi nanti ada program Fun English yang anak-anak belajar bahasa Inggris dengan cara yang menarik gitu. Nah, untuk Al-Qur'annya nih Kak, kami ada sesi tasin itu 1 pekan 4 kali secara intensif, di mana sesi tasin tidak hanya belajar membaca Al-Quran saja, tapi nanti di situ juga ada untuk program pembiasaan sholat, dari bacaan sampai gerakan sholat. Dan ada juga anak-anak akan dibiasakan untuk belajar doa keseharian, hadis pilihan, dan juga surat-surat pilihan. Nah, insya Allah ini utuh ya, anak-anak akan dapat di sesi pagi sebelum di sesi bermain dan belajarnya. Gitu. Oke, Masya Allah, lengkap sekali ya Us ya. Nah, ini kan sudah membahas tentang bagaimana lingkungan di dalamnya nih. Nah, sekarang nih masuk ke bagian penerimaan peserta didik baru, Us. Nah, pastinya setiap tahun kita membuka ya, Us ya, penerimaan anak didik baru ya untuk TPA ITLHI ini. Nah, kalau boleh tahu, dari yang pertama nih, alurnya tuh gimana, Us? Kalau misalnya ada ayah bunda yang mau menyekolahkan putra-putrinya di TPA ITLHI ini, alurnya gimana, Us? Iya, jadi untuk penerimaan peserta didik baru, ini untuk tahun 2025-2026 kita sudah buka loh Kak. Oh, Ini sudah buka, ayah bunda yang pertama bisa datang langsung ke sekolah dengan menemui admin PPDB kami. Nanti ayah bunda informasi apa saja yang akan didapat, ingin dicari begitu ya, nanti bisa ditanyakan langsung. Kemudian kita juga membuka untuk ayah bunda yang ingin mendaftar secara online. Nah, jadi bisa nih ayah bunda untuk bisa mengakses web kami, WPPDB kami. Nanti di situ juga ada informasi terkait dengan pendaftarannya juga. Nah, nanti sebelum ayah bunda memutuskan, kami juga ada program trial class nih Kak. Nah, ini untuk tahun ajaran ini baru Kak program trial class, di mana ayah bunda sebelum mendaftar bisa loh untuk mencoba Ananda mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Jadi diberi kesempatan 2 hari untuk mencoba. Ananda akan mengikuti dari pagi, dari jam 8 sampai jam 11 siang berkegiatan di sekolah untuk melihat seperti apa sih rutinitasnya gitu. Itu juga untuk memberi kemantapan orang tua melihat langsung bagaimana proses yang ada di sekolah. oh, berarti ayah bunda bisa tuh ikutin trial class buat anak-anaknya mencoba ya Us ya, mencoba untuk masuk TPA itu gimana TPA IT ini. Iya, dan gratis loh Kak Oh, untuk gratis trialnya. tuh. Silakan ayah bunda yang masih bingung, anak-anak balita yang mau disekolahkan kemana boleh masuk ke TPA ITLHI ini. Udah lengkap pokoknya. Terus kalau boleh tahu, itu kan tadi alurnya ya Us ya, ada yang via offline dan online ya Us ya. Oh, kalau yang online boleh nanti cek di deskripsi, ada nanti linknya. Terus selanjutnya kalau tata caranya Us, tata caranya gimana nih buat masuk ke TPA ITLHI ini? Iya, tadi ketika ayah bunda sudah memutuskan mungkin setelah trial atau sudah langsung mantep nih, boleh untuk bisa mengambil formulir pendaftaran, dan nanti di formulir itu diminta untuk mengisi dan ada beberapa syarat administrasi yang untuk dikumpulkan dari akta kelahiran, kemudian KTP ayah bunda dan juga kakak dan pas foto. Itu nanti bisa diambil langsung diisi juga boleh Kak. Kami juga menerima one day service untuk ayah bunda yang bisa langsung saat itu kami proses. Atau nanti ketika ayah bunda setelah mengumpulkan bisa juga kita jadwalkan dulu
menyesuaikan dengan kesibukan ayah bunda. Nanti setelah proses pengisian itu ada yang namanya interview bersama ayah bunda dan juga ananda, lebih untuk menyamakan visi misi ya, ataupun nanti dari ayah bunda yang ingin menanyakan terkait dengan program sekolah ataupun pertanyaan lainnya, itu nanti di proses itu. Nah, setelah interview nanti bisa langsung diputuskan kakak apakah bisa lanjut di sekolah atau seperti apa, begitu. Oke, berarti itu tata caranya seperti itu ya Us ya. Nah, kalau syaratnya apakah ada syarat khusus buat peserta didik yang mau masuk ke TPA ITLHI ini Us? Jadi syarat khususnya cukup usia dari 3 Oke. bulan tadi ya, sampai sebelum usia SD, insya Allah bisa langsung datang ke sekolah. Dan juga nanti menyesuaikan dengan kuota yang ada, gitu. Oke. Kalau setelah syarat tuh ada, kan pasti kita cari tahu nih apa aja yang ditawarkan di sekolah TPA ITLHI ini ya Us ya. Kalau boleh dikasih tahu nih ke ayah bunda dan pemirsa semuanya, fasilitasnya tuh apa aja sih pas mendaftar itu? Apakah ada kebijakan khusus atau beasiswa atau apa gitu Us? Ya, ini kita ada beberapa tawaran ya Kak, terutama bagi ayah bunda yang sudah ada saudara yang di SD maupun di SMP maupun di SMA-nya LHI, akan ada diskon khusus dan kemudahan untuk bisa masuk. Ada pembiayaan khusus nih Kak, khusus untuk keluarga besar LHI begitu. Masya Allah, berarti ada yang jalur khusus gitu ya Us ya? Ya. Oke, selanjutnya kalau tadi kan ada fasilitas yang ditawarkan tadi udah dijelasin di Us ya di awal ya, tapi apakah ada fasilitas yang kalau lebih detail lagi tentang hariannya Us yang di kelas? Mungkin itu di kelasnya atau waktu, kalau misalnya yang kan ada dua ya Us ya, ada half class sama Half day dan half full day day. sama full day. Nah, kalau yang half day itu kan dari jam 8 sampai jam 11. Kalau yang full day itu gimana tuh Us? Programnya tuh sehari-harinya. Ya, kalau untuk kegiatan hariannya, jadi nanti anak-anak dari jam 7 kurang seperempat sudah bisa diantar, Kak. Nah, sesi pagi anak-anak ada choosing time, di mana anak-anak boleh memilih apakah akan bermain di indoor ataupun outdoor. Nanti sudah ada supervisor yang mendampingi, baik di kelas maupun di area bermain di playground. Nah, nanti jam 8 anak-anak sudah bisa memulai kegiatan dengan diawali dengan toilet training. Jadi di kami program toilet training juga menjadi program yang unggulan, di mana nanti akan ada kerjasama antara sekolah dan orang tua untuk mendampingi proses toilet training pertama anak-anak gitu. Jadi setiap jam 8 anak-anak kita kondisikan untuk toilet training. Kemudian dari jam 8 sampai 8.30 ada sesi doa pagi. Nah, dari jam 8.30 sampai jam 9 ada snack time yang pertama, dan untuk snack time di kita spesial Kak. Untuk menu dan snack time maupun makan siang akan kita share rutin ya setiap bulan di grup WhatsApp kelas masing-masing, di mana anak-anak kita upayakan untuk mengenal real food. Jadi anak-anak nanti Oke. snacknya dari yang kukus-kukus, kemudian jajanan pasar yang kalau anak-anak sekarang banyak taunya snack itu kemasan, kita mengawali dengan memperkenalkan makanan sehat dari sekolah dengan tadi real food tadi. Termasuk makan juga kami mengenalkan menu-menu tradisional begitu ya, dari nasi putih, nasi kuning, nasi uduk, nasi merah juga. Harapannya anak-anak karena makan bersama nanti lebih termotivasi ya bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, tadi udah makan snack ya. Setelah makan snack nanti ada sesi pertama, itu sesi ngajinya anak-anak tasin, dengan waktu 1 jam anak-anak akan belajar mengaji, kemudian ada pembiasaan sholat, ada juga hafalan dan doa pilihan. Nah, itu nanti sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 11 ini kegiatan tematiknya. Anak-anak akan didampingi ustazah, tadi ada 2 ustazah ya tiap kelasnya untuk belajar tentang tema yang diangkat. Dan nanti di jam 11 untuk yang half day sudah bisa dijemput nih ayah bunda. Kalau semisal ayah bunda masih bisa mendampingi di rumah, nanti bisa memilih program half day itu. Nah, untuk yang full day setelahnya akan ada program kemandirian, life basic skill. Anak-anak akan belajar tentang adab
membersihkan diri dari cuci-cuci, kemudian sikat gigi, kemudian anak-anak setelahnya jam 12 nanti ada waktu untuk tidur siang. Dari tadi makan siang dulu ding Kak. Iya. Tadi terlupa makan siangnya. Jadi makan siang dulu sampai jam 12. Setelah jam 12 nanti ada tidur sampai jam 2. Jadi karena sedang masa pertumbuhan ya masih, jadi kita mengupayakan bagaimana anak-anak juga terpenuhi jam tidurnya termasuk tidur siangnya. Oke. Nanti dari jam 12 sampai jam 2 anak-anak bangun dan setelahnya anak-anak bisa mandi di sekolah. Nah, jadi nanti berangkat bersih, sudah bermain, belajar, happy, dan sebagainya, pulangnya juga bersih nih, Kak. Oke, Nanti, berangkat bersih, pulangnya bersih juga ya Us ya. nanti jam 3 sudah bisa dijemput ayah bunda, begitu. Oke. Wah, berarti udah lengkap sekali ya Us ya. Udah belajarnya ada, bermainnya ada, makan tercukupi, istirahat dan juga ngajinya juga ada ya Us ya. Betul. Wah, keren sekali, Masya Allah. Oke Us, mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Us ya. Terima kasih Ustazah Hani udah mau menjawab, sudah berkenan hadir di podcast kami hari ini ya Us ya. Terima kasih. Baiklah Us, mungkin itu pertanyaan yang saya ajukan ya hari ini. Terima kasih Ustazah Hani sudah berkenan hadir untuk ditanyai sama saya, sama kami semua ini di Jendela LHI ini. Ini informasi yang sangat penting, sangat menarik ya Us ya. Semoga menjadi pandangan baru buat para ayah bunda yang mau menyekolahkan putra-putrinya di TPA ITLHI. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh di chat di kolom komentar aja. Mungkin ini diskusi kita hari ini ya Us ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Jendela LHI ini. Sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang PPDB juga terutama ya Us ya. Terima kasih banyak Ustazah Hani. Sama-sama, Kak Lulu. Oke. Bagi ayah bunda yang semisalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh dituliskan di kolom komentar aja. Semisal mencari link pendaftaran ya Us ya tadi ya, link pendaftaran dan juga informasi lanjutan ada juga di deskripsi, boleh dicek langsung. Mungkin sudah cukup beberapa informasi yang kami sajikan hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel LHI School Official. Sampai jumpa di Jendela LHI berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.